Kak Vita? Apa kabar hari ini Kak Ella? Luar biasa. Kalau Kak Vita, apa kabarnya? Puji Tuhan baik Kak Ella. Ya Kak Vita, kita sapa adik-adik yang mengikuti sekolah minggu secara online yuk Kak Vita. Ayo Kak Ella. Shalom adik-adik. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah dong Kak Ella. Oke Kak Vita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, siang hari. Pagi hari, Siang hari. siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, Atas kebaikan. atas kebaikanmu. Kak Vita buka dalam doa. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menjaga, melindungi kami dari pagi hingga saat ini masih dalam keadaan baik. Tuhan, saatnya kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami mohon Engkau berkati, menyertai Tuhan dari awal hingga akhirnya boleh berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan Satu pujian ya Kak? Oke. yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik dan Kak Vita. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah dia. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa Kak Vita? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa kakak? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Satu sobatku yang setia, tak pernah
adik-adik, kita akan lanjutkan satu pujian. Dengan pujian apa Kak? Hurufnya K duluan. Adik-adik bisa tebak? K A S I H. Benar. Dibaca apa kakak-kakak dan adik-adik? Kasih. Ya, tetap berdiri adik-adik. Kita pakai gerakan. Bisa bentuk huruf, bisa love seperti ini. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. K A S I H, K A S I H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Pelukan kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, Kaila persilahkan untuk duduk kembali. Ya Kak Evita dan adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama ya, menaikkan segala pokok doa kita. Kita mau berdoa ya Kak Evita, buat adik-adik yang dalam pendidikan, buat orang tua mereka ya Kakak. Ya Kak Ella. Ya, mari adik-adik duduk dengan tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur juga hari ini kami bisa berjumpa dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Dan saat ini kami mau menaikkan segala doa-doa kami, tapi kami sadar kami orang berdosa. Karena itu mari Tuhan ampuni akan dosa-dosa kami, sehingga segala doa yang kami naikkan Tuhan boleh dengar itu dan Tuhan boleh jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua adik-adik yang di dalam NTT maupun di luar NTT. Kami mau berdoa yang selalu setia mengikuti sekolah minggu online. Dan kami juga mau berdoa mungkin ada adik-adik yang baru mengikuti sekolah minggu secara online. Kami mau berdoa untuk mereka semua di dalam pertumbuhan mereka. Mari Tuhan menolong, memberkati sehingga mereka boleh diberikan makanan yang baik, sehingga mereka boleh bertumbuh dan Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan mereka, baik adik-adik yang sudah menempuh pendidikan. Mari Tuhan menolong, memberkati sehingga setiap pelajaran-pelajaran yang diberikan, baik itu di bangku sekolah, mari Tuhan menolong, memberkati sehingga adik-adik boleh mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru dan itu menjadi bekal bagi masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam setiap aktivitas mereka sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan menolong, memberkati. Kami juga berdoa mungkin adik-adik yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan datang, Tuhan menjamah dan Tuhan menolong, menyembuhkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka yang mungkin karena sakit harus terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, Tuhan datang dan Tuhan menjamah, bahkan makan, minum, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkati sehingga boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka semua. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka yang Tuhan percayakan untuk mengasuh anak-anak ini juga.
Tuhan memberkati sehingga di dalam pekerjaan mereka juga mereka boleh bekerja dengan baik, diberikan kesehatan dan kekuatan, dan terutama juga bisa mengasuh adik-adik sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semua doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, biar Tuhan jawab seturut kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Amin. Ya adik-adik masih dalam keadaan duduk, kiranya bisa duduk dengan tenang dan saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sudah semangat untuk dengar cerita firman Tuhan? Sudah Kak Ella. Mantap. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Salam adik-adik, selamat pagi. Kakak Lin senang sekali karena hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik di dalam cerita sekolah minggu. Nah adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh perempuan yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu Ribka. Ada yang tahu siapa Ribka ini? Ya, Ribka ini adalah ibu dari dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub, dan juga dia adalah istri dari Ishak, dan mereka disebut sebagai bapak-bapak leluhur dari bangsa Israel. Nah adik-adik sekalian, mereka menerima janji langsung dari Allah, dan janji Allah kepada mereka ini berkaitan dengan berkat yang akan diterima oleh bangsa-bangsa melalui keturunan Abraham. Dan bukan hanya itu saja, tapi Tuhan juga berjanji bahwa dari keturunan Abraham akan memiliki anak cucu atau bangsa yang banyaknya itu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Itu janji Tuhan kepada Abraham, juga diteruskan kepada Ishak anak Abraham, juga diteruskan kepada Yakub anak Ishak. Tapi kita lihat adik-adik bahwa janji Tuhan adalah janji yang sempurna, tapi bapa leluhur mereka bukan orang yang sempurna. Mereka menerima janji yang sempurna, tapi dalam perjalanan kehidupan mereka ada banyak kekurangan dan kelemahan yang terjadi di dalam setiap keluarga mereka. Dan ini yang akan kita belajar di dalam tokoh Ribka. Kalau kita bicara atau cerita atau mendengar tentang nama Ribka, maka tidak bisa dipisahkan dengan suaminya yang bernama Ishak.
Mari kita lihat lebih dekat cerita tentang tokoh Ribka ini ya adik-adik. Nah, Ribka ini menikah dengan Ishak. Tapi ternyata Ribka ini mandul atau Ribka ini tidak bisa memiliki keturunan. Berarti ini satu pergumulan yang besar. Mereka sudah menikah, tapi mereka tidak punya anak. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kedua suami istri, Ribka dan juga suaminya Ishak ini, mereka lalu berdoa kepada Tuhan. Ishak berdoa kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan dapat memberikan kepada mereka anak. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Dan 20 tahun setelah mereka menikah, barulah Ribka hamil. Ini hal yang begitu menggembirakan karena Ribka yang tadinya itu mandul, sekarang dia bisa mengandung, dia bisa mempunyai anak. Tapi adik-adik, ternyata ada tantangan yang baru, ada pergumulan yang baru. Apa itu? Anak yang ada di dalam kandungan Ribka ini adalah anak kembar. Dan apa yang terjadi dengan anak kembar yang ada di dalam kandungan Ribka ini? Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 25 ayat 23, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Anak-anak itu masih ada di dalam kandungan Ribka. Tapi Tuhan berfirman kepada Ribka bahwa kedua anak ini akan menjadi 2 suku bangsa yang besar. Tetapi kedua suku bangsa yang besar ini mereka akan bertentangan satu dengan yang lain. Dan yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Atau dengan bahasa sederhananya, yang muda akan menjadi seorang tuan dan yang sulung akan menjadi seorang hamba. Dan ini yang Ribka rasakan ketika dia mengandung. Kedua anak di dalam kandungan, firman Tuhan katakan itu saling bertolak-tolakan antara satu dengan yang lain. Itu merupakan pergumulan yang besar. Bagi siapa? Bagi Ishak dan bagi Ribka. Dia mengandung, tapi di dalam kandungannya ini anak-anak sudah menunjukkan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Dan mereka membawa itu kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Baik Ishak maupun Ribka. Mereka tidak mengandalkan orang lain, orang tua, kenalan. Tapi mereka hanya mengandalkan Tuhan. Datang kepada Tuhan, bertanya dan meminta petunjuk hanya kepada Tuhan saja. Ini yang terjadi juga ketika mereka belum punya anak. Mereka tidak mengandalkan kekuatan manusia. Mereka tidak mencari kekuatan dunia. Mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Tapi mereka datang berseru dan meminta kepada Tuhan anak. Dan Tuhan menjawab mereka. Dan kali ini mereka juga datang kepada Tuhan mengenai anak yang ada di dalam kandungan Ribka. Dan Tuhan juga memberikan penjelasan seperti itu kepada Ribka. Nah, adik-adik sekalian, kisah lain yang bisa kita lihat daripada cerita Ribka ini adalah apa yang Allah janjikan kepada Abraham. Ayah Ishak ini juga Allah berikan langsung kepada Ishak. Allah tidak hanya berikan kepada Abraham saja janji itu, tapi Allah juga berikan janji itu secara langsung disampaikan kepada Ishak. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 26 ayat 2 sampai ayat 6. Kakalin membacakan ya bagi kita semua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku menyertai engkau
dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajiban kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi suatu ketika terjadi kelaparan di tempat tinggal mereka. Dan Ishak ini mau untuk pergi ke Mesir, minggat, pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang lama dan merantau karena di tempat tinggalnya itu terjadi kelaparan. Dan ketika dia hendak berpindah, Tuhan datang dan menyampaikan janji. Janji yang mana? Janji yang pernah dia berikan kepada ayahnya Abraham. Janji di mana dia akan memberikan tanah Kanaan seluruhnya kepada keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. Dan melalui keturunan mereka lahir satu bangsa yang besar. Dan melalui keturunan mereka semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tuhan setia dengan janjinya. Sekalipun bapak-bapak, leluhur Abraham, Ishak dan Yakub penerima janji ini, mereka punya banyak kelemahan, kekurangan dan kejatuhan. Tapi tidak membatalkan janji Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita belajar di Kejadian pasal yang ke-27, itu kisah di mana saat itu Ishak sudah semakin tua dan dia sudah tidak bisa melihat lagi. Dan dia memanggil Esau supaya pergi berburu dan memasak binatang buruannya supaya memberi makan kepada Ishak, dan Ishak memberkati Esau. Ternyata rencana ini didengar oleh Ribka, dan kemudian apa yang terjadi? Ribka lalu menipu Ishak suaminya. Dia membalut tubuh Yakub itu dengan bulu domba supaya tubuhnya itu berbau seperti binatang buruan, dan juga kulitnya itu berbulu sebagaimana kulit dari Esau. Sebelum Esau pulang, Yakub sudah lebih dulu masuk dan memberikan makan kepada ayahnya. Dan apa yang terjadi? Setelah makan, Ishak lalu memberkati Yakub dengan segala berkat kesulungan, seluruhnya tanpa terkecuali diberikan kepada Yakub. Kemudian Esau datang dan Esau meminta berkat itu, dan yang Ishak katakan adalah, semua saya sudah berikan kepada Yakub dan kamu tidak ada lagi. Bahkan Esau meminta supaya sekiranya ada berkat lain, tapi tidak ada. Ini menimbulkan iri hati yang besar dari Esau, dan pada akhirnya Esau memburu Yakub untuk membunuhnya, karena Esau bukan saja merampas berkat yang dimiliki oleh Esau, tetapi Yakub juga telah merampas hak kesulungan dari Esau. Tapi ini dimulai dari siapa? Dari kedua orang tuanya, yakni Ribka dan juga Ishak. Ishak mau supaya nubuatan Tuhan bahwa adiknya yang akan menjadi tuan itu tidak terjadi. Ishak mau supaya kakaknya yang tetap menerima berkat. Sebaliknya, Ribka tetap mau supaya nubuatan itu tetap tergenapi. Yakublah yang menerima berkat itu. Yakublah yang nanti berkuasa. Tapi dia mendapatkan itu dengan menipu suaminya. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Yang mama lebih sayang kepada anak bungsu, yang bapa lebih sayang kepada anak sulung. Dan akhirnya kedua anak ini yang sulung terus mengejar yang bungsu supaya kalau bisa membunuh yang bungsu. Tapi yang bungsu ini melarikan diri dan dia tinggal di rumah pamannya Laban. Nah adik-adik sekalian, itulah kisah tentang
Ibu Ribka di dalam perjanjian lama. Kalau begitu adik-adik, apa yang bisa kita belajar dari kisah Ibu Ribka ini? Pelajarannya bagi kita adik-adik sekolah minggu hari ini adalah yang pertama, janji Tuhan itu tidak berdasarkan kesetiaan manusia. Manusia tidak setia. Manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan setia. Maka janji Tuhan itu berdasarkan kesetiaan Tuhan, bukan berdasarkan kesetiaan manusia. Apa janji Tuhan yang bisa kita lihat? Janji Tuhan kepada manusia berdosa, bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan kepada manusia berdosa melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu janji Tuhan, dan janji itu tidak pernah berubah. Dan janji itu bukan karena kita baik maka kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan karena kita baik sehingga Tuhan memberikan kepada kita surga. Waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah memberikan kepada kita surga. Bagaimana caranya? Ketika kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah janji Tuhan. Maka setiap manusia berdosa yang ada di dalam dunia ini, siapapun dia, kalau dia datang kepada Tuhan, dia tidak akan ditolak oleh Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dia akan memiliki hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Dan janji itu tetap ada, tetap berlaku hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka dari itu adik-adik, percayalah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang kekal selamanya. Tidak bergantung kepada kesetiaan kita, tapi bergantung kepada Tuhan yang setia. Maka adik-adik, mari tetap pegang teguh janji Tuhan. Karena Tuhan Yesus setia kepada setiap janjinya. Lalu yang kedua, janji Tuhan itu juga adalah janji ya dan amin. Apa artinya? Artinya adalah janji Tuhan itu pasti akan terjadi. Janji Tuhan yang sudah terjadi di dalam perjanjian lama. Janji Tuhan yang sudah terjadi di dalam perjanjian baru. Dan janji Tuhan yang pasti akan terjadi lagi. Yaitu apa? Yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Kali yang pertama, dia sudah datang. Dan kita biasa rayakan itu di dalam momen Natal. Sekarang kita menanti janjinya bahwa dia akan datang di kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan, tapi itu janjinya ya dan amin. Janji yang pasti akan terjadi. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya. Karena itu, di dalam menanti janji Tuhan ini adik-adik, apa yang perlu kita lakukan? Sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika Yesus datang kedua kali, dia mendapati kita hidup di dalamnya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia kehendaki. Janji Tuhan itu pasti terjadi. Dia berjanji memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan ketika kita melalui setiap penderitaan, setiap tantangan, setiap air mata, dia berjanji untuk memberikan kepada kita damai sejahtera dan kekuatan di dalam menghadapi semua itu. Dia juga berjanji
selalu menyertai kehidupan kita. Maka di dalam dunia ini adik-adik, mungkin ada adik-adik yang sudah tidak punya orang tua. Mungkin ada adik-adik yang hanya tinggal dengan bapak saja tapi tidak ada mama. Atau mungkin adik-adik hanya tinggal dengan mama tapi tidak punya bapak. Karena bapak sudah meninggal lebih dahulu. Atau adik-adik tidak punya mama dan bapak sudah pergi merantau atau meninggalkan adik-adik. Dan adik-adik hanya tinggal dengan oma dan opa atau tinggal dengan keluarga saja. Ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Dia ada dan Dia selalu menyertai kehidupan kita. Kemana saja kita pergi dan berada. Adik-adik tidak sendiri. Adik-adik tidak menjalani kehidupan di dunia ini seorang diri. Karena adik-adik punya Tuhan Yesus yang ada dan bersama-sama melindungi dan menyertai adik-adik. Bukankah ini pelajaran yang indah bagi kita hari ini? Bagi semua adik-adik yang dalam ketakutan, yang dalam tangisan, yang dalam berbagai hal. Tapi mempunyai Tuhan Yesus di hidup adik-adik. Lalu apalagi pelajaran dari kisah tokoh Ribka ini? Yang kita bisa belajar dari kisah Ribka ini adalah kita harus mengandalkan Tuhan saja dan bukan mengandalkan manusia. Adik-adik ingat ya kisah Ribka dan juga Ishak. Mereka di awal mengandalkan Tuhan, tapi akhir mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan dan firman-Nya mengajarkan kepada kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak boleh setengah-setengah andalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dari awal hidup kita dalam menghadapi masalah persoalan. Sampai kepada akhir hidup kita, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan pelajaran yang terakhir bagi kita semua, bahwa percayalah adik-adik bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu lebih indah daripada rencana kita. Apa yang adik-adik rencana untuk masa depan? Apa yang adik cita-citakan untuk masa depan? Ingat bahwa di atas dari rencana kita, di atas dari cita-cita kita semua, ada rencana Tuhan Yesus yang lebih baik untuk kita semua. Karena itu, tetaplah percaya kepadanya bahwa sebagai orang-orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, lihatlah kepada Tuhan dan berimanlah kepada Dia bahwa semua yang Dia rencanakan dan rancangkan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik, lebih dari rancangan kita sendiri. Kiranya cerita firman Tuhan hari ini dan pelajaran rohani dari tokoh Ribka memberikan kepada adik-adik semua kekuatan untuk melihat kepada Tuhan, memegang teguh kepada janji Tuhan, bergantung hanya kepada Tuhan, dan percaya bahwa rencananya indah bagi kita semua, bagi Kakak Lin, dan bagi adik-adik semua yang mendengar cerita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tutup mata semua dan ikut Kakak Lin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami supaya kami juga meneladani tokoh yang baru saja kami belajar. Ajar kami untuk hanya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Vita dan adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadat sekolah minggu kita. Tapi kita akan berjumpa lagi ya Kak Vita. Ya Kak Ella. Di minggu depan.
Sebelum kita mengakhiri ibadat kita, mari Kaela ajak semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Sambil bertepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, mengulang sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan telah memimpin kami boleh mengikuti ibadat sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan, bahkan sudah menghafal ayat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan boleh berkati untuk kembali minggu depan kami bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui sekolah minggu online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya Kak Vita dan adik-adik, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Salam.